Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 11 November 2025, hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Nah, sekarang angka cantik ya, 11. Nah, kalau dilihat hari ini apakah ada update? Sebenarnya sih kalau dibilang ada update baru, kita cuma mengharapkan kita bisa nge-buy aja sih ya. Cuman sekarang problemnya adalah ini kemarin marketnya di hari Senin itu luar biasa gila naiknya. Nggak ada koreksi sama sekali. Total kenaikan dari paling bawah 3998 sampai paling tinggi itu adalah 2,95%. Yang dimana itu mirip dengan kejadian pada saat di tanggal berapa ya, bisa saya kasih ya. Mirip kayak tanggal 30 Oktober kemarin ya. Ini kan 286, ini lebih dikit ke 2,95. Ini gila sih ya, naik sejauh 1179 pip hari Senin, itu luar biasa ekstrim ya. Dan hari ini kalau dibilang hari Senin hari Selasa, kita kayaknya nggak ada ekor nggak sih? Oh, ada ya, kecil banget sih. Ntar coba ya, market buka jam 7, sebentar, jam 5, jam 7. Ini ada ekornya nggak sih? Nggak ada ya. Ini nggak ada ekornya nih. Berarti hari ini kita candlenya nggak punya ekor ya. Tapi di sini daily-nya ada nih ya. Ntar coba saya cek dulu ini low-nya di mana ini. Di sini jam 7, 5 menit. Loh, di sini nggak ada. Wah, ada error ini ya. Nggak tahu deh, ini hari ini beneran ada ekor atau nggak nih sebenarnya. Oke, kalau dilihat dari berita update fundamental, sebenarnya di sini ya masalah government shutdown yang sudah mau selesai, makanya di sini market goldnya naik akibat ya kalian tahu sendiri bahwa gold di sini dengan adanya shutdown berakhir, berarti kan ekspektasi market untuk data USD itu melemah kan meningkat, sehingga itu memboost yang namanya ekspektasi The Fed untuk potong suku bunga lagi di bulan Desember ya. Makanya ini kalau dibilang marketnya apakah price in, ya maybe ini bisa dibilang seperti price in ya, seperti price in. Tapi menurut saya ini price innya belum terlalu gawat sih sebenarnya ya, belum terlalu gawat. Dan kalau dibilang juga kemarin ada update masalah tarif, itu adalah US itu mengenakan tarif ke Switzerland sebesar 15% dan katanya ini bakal lebih rendah lagi sih. Ya kemungkinan sih ini bisa lebih rendah lagi katanya kemarin. Mana dia, Trump sendiri ada ngomong. Ini juga India ya. India katanya bakal dikurangin juga tarifnya. Kemudian mana dia tadi? Ini masalah apa namanya, shutdown. Kemudian ini dia dengan Swiss untuk mengurangi tarifnya gitu kan. Jadi ini kalau dibilang marketnya sekarang itu ekspektasinya lebih kepada shutdown ya. Jadi trade talks ini sudah bisa dibilang hilang. Jadi saya katakan di awal ya, ini kemungkinan marketnya price in untuk masalah Desember potong suku bunga itu. Saya rasa ini mulai di price in, masalah shutdown kan sudah mau selesai soalnya. Kalau dibilang nanti di Desember tanggal 11, ini kan sekarang suku bunganya di 4% ya, 3,75 sampai 4% ini yang sekarang. Nah, di sini untuk masalah potong suku bunga di Desember itu bulan depan, itu sekarang sih masih 57,8. Ekspektasinya belum tinggi banget di atas 60 atau nggak di atas 70 sih. Karena kalau dibilang kemarin itu probability-nya ini mana dia ya, previous day-nya kan 61,9, ini sudah agak turun ke 57,8. Jadi agak sedikit masih ragu-ragu sebenarnya, karena sekali lagi ya, clear untuk masalah shutdown sudah berakhir dan diumumkan itu masih belum belum ada tanda-tanda sudah beneran ini sudah berakhir. Karena kemarin Ketua DPR-nya itu bilang bahwa at least bakal ada pengumuman ataupun beliau bakal ada ngomong di hari Rabu kalau nggak salah ya. Mana dia tuh? Mana dia? White House, bukan White House. Siapa sih?
ketua DPR-nya, US House Speaker, mana dia nih ya? Mana dia ini? Ya pokoknya dibilangnya sih ini sudah mau selesai ya kan masalah shutdown, cuman dealnya itu ataupun beneran shutdown selesai ini masih belum ya. Jadi kalau dibilang marketnya memang ini bergerak naik karena shutdown, iya. Nah untuk sekarang XAUSD gimana? Untuk sekarang sekali lagi ya, kita bisa dibilang ini sudah ya, ini double bottomnya sih. Bentar, ini saya hapus-hapusin dulu ya, karena marketnya nggak ada respect sama sekali nih kemarin nih marketnya ya. Beneran ini nggak di respect, ini semuanya nggak di respect ya. Karena kalau kalian ini target double bottom sudah selesai ya. Double bottom kan ini targetnya 4125, ini bahkan lebih tinggi nih ke 41, barusan tertinggi di 4134. Jadi ini targetnya udah selesai, hanya saja sekarang potensial marketnya itu bisa naik sampai sini, itu masih menjadi potensial target ya. Ini masih menjadi potensial target ya, masih menjadi potensial target. Karena kalau dibilang dari segi RSI dan stokastik ya, ini stokastiknya sudah mulai nge-cross naik dan ini jaraknya cukup lebar ya, jaraknya cukup lebar. Jadi secara gasnya kayak kembali lagi ya, gasnya ini bisa dibilang mulai naik lagi, dan secara bensinnya ini mulai bergerak naik, tetapi masih di bawah zona overbought. Jadi hati-hati ya, tidak menutup kemungkinan RSI-nya itu memang stay ataupun diam di kisaran 70 sampai 50 ya, dia nggak naik ke zona overbought. Tetapi dari segi stokastik dia tidak naik juga, dan bahkan justru dia tidak bisa ngelewatin 50 misalnya. Nah itu bisa kemudian bisa muter sih ya. Kalau itu kemudian dijadikan muter, berarti dari segi daily kita bisa melihat adanya penurunan lagi. Karena ingat ya, ini potensialnya bisa begini nih. Daily-nya itu hanya untuk ngeriset momentum supaya ini bisa lanjut turun lagi kayak begini. Ini tidak menutup kemungkinan kayak begini. Ya, makanya saya katakan dari kemarin at the moment ataupun Senin dan ya kapanpun itu, kemarin saya bilang kita masih bisa nge-buy, cuman hati-hati dengan bull trap. Ya, sekarang bisa dibilang nge-buy dari kemarin ya kan. Cuman sekali lagi tetap hati-hati dengan adanya jebakan bull trap di sini. Ya, ini gede banget. Jadi kalau kalian tidak siap dengan kondisi seperti ini ya sebaiknya hati-hati. Ya ini sudah mau mencapai target atas, jadi sebaiknya jangan dipaksakan. Oke, dari segi daily ya kita cuma mengharapkan marketnya itu kalau sekalinya turun ya mungkin possible ngetes 4060 lah, karena kalau dibilang ini sih seharusnya marketnya sudah mulai capek naik sih, walaupun kita masih punya target menyentuh fair value gap ini ya. Dan kalau dari segi daily ataupun weekly swing dengan menggunakan Fibonacci, ini sebenarnya sudah kena 50% ya, sudah kena 50%, dia nggak respect 38,2, jadi otomatis kayaknya dia nggak respect 50%. Kemungkinan ya dia bakal respect 61,8 kisarannya, ini 4192 fair value gap dan sebagainya. Jadi masih bisa mencapai target di area kotak biru yang di atas di sini ya. Itu jadi otomatis kita sekarang adalah tetap untuk ambil buy. Kalau dibilang apakah saya mengharapkan marketnya itu untuk nge-retest turun sampai 4060, ya jujur iya. Ya, jujur iya. Saya sih pribadi itu kalau dia bisa retest sampai sana sih bagus. Cuman mengingat kita juga bisa bilang 4100 ini sebagai immediate support become resistant. Kemarin saya nggak expect sebenarnya dia itu tutup di atas 4100 ya. Makanya saya tidak ada buat 4100 sebagai resistance become support. Ya, di sini 4100. Jadi kalau dia close di atas 4100 kayak begini ya kan. Di sini kan close-nya di 4115 dan harganya sudah terlanjur bergerak naik. Jadi kemungkinan kalau dia retest 4100 pun kemungkinan agak payah. Jadi kemungkinan ini marketnya masih ada powernya untuk ngegas naik. Jadi seperti yang saya bilang sih, Senin, Selasa, Rabu kayaknya sih kita masih bisa ngegas buat ngebuy. Nah di akhir minggu kemungkinan nge-sell sih. Kemungkinan akhir minggu kita nge-swing sell kayaknya loh ya. Kayaknya di akhir minggu kita bakal swing sell, karena ini bakal menjadi pola ABC
ya pola ABC ya, ABC. Kemungkinannya sih bisa kayak begini ya. Mungkin dari segi daily nggak begitu kelihatan, tapi kemungkinan bisa begini. Dia ngebuat low, kemudian ini bisa ngebuat adalah lower high, kemudian nanti dia bisa ngebuat low yang baru. Ya. Ini bisa menjadi A, ini bisa menjadi B, ini bisa menjadi C yang baru, dan ujung-ujungnya nanti bakal bisa ngebuat D yang baru. Ya, memang di sini untuk sekarang saya belum bisa optimis banget ngebuat all time high baru. Jujur saya tidak optimis. Justru ini potensinya bisa begini. Ya. Yang ingat sekali lagi, weekly sekalipun dia naik, ujung-ujungnya kemungkinan di hari Kamis Jumat justru bisa turun. Ya, jadi sekarang masih hari Selasa, ya it's okay, kita masih bisa buat ngebuy ya. Kalau diharapkan retest 4100, ya itu untuk sekarang sih ya. Ya, saya cuma mengharapkan dia retest 4100 aja sih kalau dikasih ya kan. Tapi kalau misalnya enggak ya kemungkinan kita buy di atas resisten. Cuman di sini jarak kita sudah sangat mepet sih. Sekarang 4134 naik sampai ke change of character di sini untuk nge-sweep dan masuk fair value gap daily 300 pip. Memang ini kelihatannya jauh, cuman ini jaraknya dekat ya. Tidak mungkin ini bisa sekejap mata aja bisa langsung naik dan bisa muter, bisa ya. Jadi hati-hati, walaupun nanti misalnya ya, jadi skenario begini ya, jika semisalnya nih ya dia kena ini ya, kena daily fair value gap kemudian kena 4100, saya rasa kalian boleh masih bisa ngebuy. Karena kemungkinan ini adalah nanti di hari Selasa skenario bisa kayak begini. Dan nanti Rabu, Kamis mungkin bisa kayak begini justru. Nah, mungkin ya kan bisa aja kayak begitu. Jadi untuk sekarang kalau dibilang saya prefer untuk nge-retest 4100 kayaknya sih agak berat. Kemudian dari segi time frame H4, indikatornya kalian bisa lihat sendiri, stokastik dan RSI semuanya sudah masuk ke zona overbought dari kemarin malam. Jadi dengan keduanya ini sudah masuk ke dalam zona overbought, jadi otomatis H4 mendorong punya power untuk ngedorong market lebih tinggi lagi. Ya, setelah dia berkutat tidak masuk di dalam overbought, akhirnya kemarin malam RSI dan stokastik sama-sama sudah masuk ke dalam zona overbought, jadi otomatis dia masih bisa naik untuk nge-sweep semua liquidity yang ada di sini. Di sini ya. Kemudian ini hampir kena ASI 38, kemudian di sini 54 dan yang di sini di 61. Ya. Jadi otomatis kita bisa ngebuy. Apakah sekarang kita ngebuy di atas resisten? Untuk sekarang karena ini semuanya overbought, kayaknya sih kita menggunakan simple strategi sih, yang dimana breakout langsung buy ya. Karena kalau kalian lihat sendiri ini H4 nya juga cukup ngeri ya. H4 nya juga cukup ngeri, yang dimana ini hijaunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candle H4 hijau semua ya. Dan kalau dihitung secara Fibonacci pun ini sudah terlampau jauh, sudah sampai 1618 lebih. Dan 200%-nya ini pas di target terakhir di 4163 ya. Jadi potensialnya masih bisa target sampai sana. Kalau kita hitung Fibo lagi satu ya, coba ya. Ini sih sampai 4140, 4165, 4190. Ini masih bisa ngejar lagi dikit sih sebenarnya. Ya, ini masih bisa ngejar lagi sedikit. Oke. Untuk bagian bawah ini nggak akan saya hapus dulu ya, karena menurut saya ini masih bisa menjadi patokan. Kemudian 4100 ini saya buat daily aja deh ya. 4100 saya buat daily. Untuk masalah support H4 di mana? Secara H4 kalian bisa lihat sendiri di sini ada satu kecil banget fair value gap-nya ya. Aduh, ini luar biasa kecil sekali ini fair value gap-nya. Sisanya nggak ada. Di bagian atas kita nggak ada fair value gap. Dan ini pun kecil ya. Kemungkinan ini di respect ya, karena ini mepet dengan 4100 ya. Ini kan 4106 dan 4105 fair value gap-nya. Kemudian daily psikologi number 4100 juga mepet, cuma beda lagi 50 pip ya kan. Kemungkinan ini bisa di respect dan mengharapkan marketnya bisa naik. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ini di respect tapi gagal ngebuat high yang baru, justru dia bisa turun untuk memakan liquidity yang ada di level 1, 2, 3 di sini. Ya, hati-hati nih. Ini merupakan makanan yang jika semisalnya sellernya masuk kencang ya, yang tumpukan orderan di atas ini pada masuk,
Ini kemungkinan ini nggak di respect H4 karena di sini nggak ada fair value gap juga, dia bisa tembus ke bawah sampai 4075 ya. Jadi kalau ada yang nge-buy di atas sekarang nggak masalah, tapi ingat stop lossnya bakal bukannya pendek sih, cuman gimana ya, bakal cepat eksekusinya karena sekali lagi ini H4-nya memang momentumnya kencang sekali naik. Jadi kalau mau cari stop loss mungkin cari stop loss yang pendek aja ya, nggak usah yang terlalu tinggi. Itu dari segi H4. Secara H1 ini ya H1 bisa dibilang ini adalah RBS juga ya. Ini tadi fair value gap-nya. Kemudian ini adalah RBS dan di sini juga adalah bisa dibilang sebagai demand-nya. Ya, berarti semuanya make sense ya. Ini tadi fair value gap H4, ini RBS H1. Kemudian ini demand juga. Jadi kalau ini respect ya, ini bisa mantul naik asalkan naiknya itu kencang. Kalau naiknya justru ketika kencang dan tiba-tiba balik muter, ini kemungkinan bisa di sweep ini banyak nih ya. Ini stop yang ada di sini ini bisa kena nih ya. Ini bisa dibuat sebagai equal low nih, dua nih ya. Ini bisa disabat nih semua nih. Kemudian secara H1 kalau dicari di bagian stop lossnya ini sih, ini banyak banget sih sebenarnya ya. Kalau mau dicari per satu candle ya, di sini satu ya secara H1, di sini satu, kemudian di sini satu ya tuh. Ini pucuk-pucuknya ini semua nih ya, di 38, 44, 54, kemudian di 64. Ini belakang 60 belakangnya rata-rata angka genap semua ya, 8440 mepet semua ya. Kalau secara H1 ini sudah nggak ada supply lagi sih. Ini kalau dibilang supply doang, ya ini menurut saya sudah tidak terlalu banyak yang supply. Jadi lebih baik kalau kita melihat adanya breakout minimal M5, kayaknya kita bisa nge-buy. Secara H1, RBS selanjutnya sih di sini ya, di 4115. Ya ini saya rasa nggak usah dipakai lah ya. Kemudian ini H1 kalau dibilang, bentar, saya kembali ke H4 dulu ya untuk ngecek indikator. Indikator stokastik itu sekarang RSI ada di 76 ya. 76 kita masih punya ruang gerak, masih ke atas karena sekali lagi dari segi H4 menurut saya jika RSI sudah menyentuh angka 80, kalian hati-hati yang pengen nge-buy. Ya. Karena secara historinya di sini ketika RSI-nya sudah kena 80 ya, secara H4 kecenderungan itu marketnya muter. Ya, kecenderungan marketnya muter. Walaupun dalam case kemarin ketika kita cuma buy only di awal Oktober, ketika H4 itu sudah kena 80, kecenderungan memang dia masih bisa naik lagi sedikit, cuman ngedropnya itu lebih banyak. Ya, contohnya kayak terakhir di sini pada saat terjadi profit taking gila itu kan di 17 Oktober. Di sini kena 80 ya kan. Di sinilah mungkin ya. Ini awalnya kena 80, kemudian drop dari 4239 sampai 4202. Tapi cuma satu candle H4, tapi ini lumayan ya kan. Kemudian dia naik lagi, kena 80, turun lagi. Jadi RSI 80 ini hati-hati ya. Secara H4 kita memang masih punya lagi 4 poin ya. Sekarang 76. Masih bisa naik sampai ke 80, makanya saya bilang ini kalau masih bisa naik bisa ngesabet ini semua, bisa masuk sampai ke daily fair value gap bisa. Nah, kemungkinan RSI-nya kena 80, ini bakal kena fair value gap daily-nya. Ya. Jadi saya rasa kalau dia kena 80, ini bakal disabet semua, kena fair value gap daily. H4 RSI kena 80, kemungkinan kita bisa melihat adanya muter ke bawah. Ya. Kalau secara H1 sih RSI-nya ya udah bodo amat ya kan, dia bakal stay ya udah stay. Ya. Tapi di sini yang bisa saya kasih concern sesuatu sih sebenarnya ya. Kalau kalian dari semenjak market itu meledak secara time frame H1 pada saat kemarin pagi, tidak ada satupun koreksi yang berarti. Jadi, jika semisalnya ini klop semua dalam artian jika memang nanti ke depannya H4 RSI kena 80 dan dibarengi dengan sekarang time frame H1 tidak ada koreksi sama sekali dan candle H4 hijaunya itu ada 7 bahkan mungkin 8 atau 9, kecenderungan jika kena nanti daily fair value gap-nya yang di atas ya kisaran 41 di sini,
itu dropnya bisa campur antara koreksi atau memang bisa melanjutkan tren. Jadi kalau nanti kemungkinan besar dia nanti turun akibat pantulan dari besaran zona ini, kemungkinan kalian bisa nge-sell karena powernya bakal bisa ada dua, yaitu power yang dimana H1 ngeriset momentum, karena sekali lagi ya ini H1 ini tidak ada koreksi sama sekali semenjak kemarin siang, bahkan dari kemarin pagi ya. Ini ketika RSI-nya itu naik jam 9 pagi, stokastiknya naik jam 11 pagi. Tidak ada ngeriset sama sekali ya, dia stay di zona overbought. Jadi kalau nanti dia turun, H4 kena semuanya klop pokoknya, H1-nya ngeriset, ya ini dua. Dia ngeriset momentum iya, dia bisa ngebuang momentum iya, dan yang ketiga ini sih sebenarnya yang paling fatal adalah melanjutkan daily trendnya bearish. Nah, jadi kalau semua itu klop jadi satu, prefer saya lebih untuk ambil posisi sell sebenarnya. Cuman sekarang sih tahan dulu ya, sekali lagi tahan dulu. Untuk H4 biar kena tadi di 80 mungkin kita perlu lagi 12 jam lah ya. 4 kali 3 kan 12 ya. Lagi mungkin 12 jam mungkin kita bisa melihat mungkin kena di 80 kayaknya sih. Atau enggak mungkin cuma perlu 8 jam kena di 80, itu lebih enak lagi, lebih cepat ya kan. Nah, secara H1 sekarang bagaimana? Karena tadi saya udah bilang kita memakai konsep yang namanya simple breakout ya. Berarti kita nggak perlu pakai H1. Kita pakai time frame 15 menit untuk ambil breakout. Bahkan itu kita bisa pakai di time frame 5 menit. Ya, 5 menit di sini sebenarnya sih kalau ada yang mau buy ini udah agak telat sebenarnya. Kayaknya per 3 menit sih kita bisa nih sekarang nih, ya. Kita memakai simple strategi breakout aja sih kalau mau ya. Kayaknya sih breakout time frame 5 menit atau enggak 15 menit kalian boleh ambil posisi buy sih. Intinya kalau kalian ngelihat satu candle high ya, kemudian tidak ada satupun candle close setelahnya, kalian bisa ambil posisi buy. Contohnya kayak di sini ya. Ini kan candle high tertinggi nih sebelumnya. Nah, kalian tarik garis horizontal ya. Kalian bisa lihat breakout di sini, marketnya lari. Nah, kemudian kalian geser lagi di sini ya. Di sini. Ya, ini nggak masuk ya. Ini nggak masuk nih karena dia opennya di sini, kemudian close di sini, opennya di sini. Ini salah nih ya. Ini breakout ya kan, sekalinya breakout marketnya langsung lari. Kalau dibilang telat ya udah. Terus marketnya lari lagi ya kan. Lari lagi dan di sini sebenarnya sekarang high tertinggi. Nah, kita pakai high yang ini ya. Kenapa pakai high yang ini bukan high yang ini? Karena ini merupakan high terakhir. Kemudian di sini 15 menit setelahnya itu marketnya tidak ada tutup di atas 4133. Jadi otomatis ini kan sekarang marketnya berusaha tutup di atas 4133. Jadi kalau nanti ini lagi 1 menit dia close, ini bisa di buy, tapi masalahnya stop lossnya bakal jauh sih ya. Bakal 100 pip. Tapi kalau dibilang bisa target sampai 4154, bahkan sampai Jansen Rater 4160, ini sih sangat worth it. Ya. Cuma 100 pip SL tapi target bisa sampai 250 pip, itu sangat luar biasa worth it ya. Tinggal tunggu aja ini sih. Ini kita pakai simple strategi breakout aja. Ya, karena mengingat sekali lagi H4 masih bisa powernya ke atas, ini bisa menjadi alasan kita bisa ambil buy. Tapi ingat, ini kita sudah saya buat garis-garis ya, 38, 44, 54, kemudian di sini di 60. 61 sorry. Jadi tidak untuk kemungkinan ketika nanti dia break 38, terjadi sweep liquidity kemudian dia turun, mungkin retest sesuatu bisa, atau mungkin ini nggak di respect ya kan, dia justru dia naik bisa. Jadi untuk stop yang ada di sini semua ya, ekor-ekor atas di sini semua tetap diperhatikan reaksinya seperti apa. Kalau memang tidak ada reaksi per 5 menit atau nggak per 15 menit ya kalian bisa nanti open posisi buy. Tapi kalau ada reaksinya ya udah nanti kalian tunggu retrace, mungkin dia retest RBS-nya sendiri atau nggak di mana, nanti kalian open posisi buy. Untuk sekarang sih di sini resisten-resistennya sih ini bisa saya buat begini ya. Ya ini juga bisa ya kan. Ini sebagai RBS. Kalau kalian mau pindahkan RBS-nya di sini juga boleh ya kan, tuh di sini juga boleh. Kemudian di sini juga adalah
RBS-nya. Nah, ini banyak banget nih ya. Jadi sekarang kita pakai simple strategi breakout buy, breakout buy, breakout buy. Udah itu doang sih sebenarnya. Tapi ingat sekali lagi, ini kita nggak tahu nih di 3844 angka cantik 4150 sebagai angka psikologi, atau nggak 4145 atau nggak 4154 ya, nggak tahu nih bakal targetnya ataupun bakal geraknya seperti apa. Oke, jadi intinya sekarang di hari Selasa kita masih bisa untuk ambil posisi buy. Tapi tadi sudah saya kasih pegangan di awal ya, H4 RSI hampir mendekati 80. Memang kita masih punya peluang naik sampai 300 pip ke atas, masih bisa. Tapi sekali lagi ya, kalau semuanya klop jadi satu, H1 nggak ada koreksi, H4 kena yang namanya batas atas, kemudian daily kena itu mungkin fair value gapnya, semua cocok jadi satu, ini marketnya selesai sih. Kemungkinan kita lebih prefer untuk ambil posisi sell, tapi tentu aja tidak membabi buta sellnya ya. Tetap yang namanya ada konfirmasi sebelum ambil posisi sell. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.